Di pagi hari matahari baru naik setinggi tombak. Desa Suka-Suka masih sepi. Embun belum sepenuhnya menguap. Tono keluar dengan pakaian rapi, sesuatu yang jarang ia lakukan selama ini. Wajahnya pun sama, tapi niat di hatinya sudah berbeda. Bismillah, cari kerja yang bener Kapok gue hidup kayak gini terus. Wah, Tono, mau kemana kamu? Pagi-pagi gini udah rapi aja. Iya pak, ini mau cari kerja. Apa sajalah pak, yang penting halal. Wah, bagus itu Ton. Jarang-jarang saya dengar kamu ngomong begitu. Iya pak, saya sekarang sadar. Saya udah kebanyakan bikin masalah di desa ini. Saya pengen bener-bener berubah. Saya juga minta maaf ya pak, atas semua kekacauan yang pernah saya buat. Ya sudah Ton, saya sudah maafkan. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kamu mau berubah. Makasih banyak ya pak. Terima kasih udah ngasih saya kesempatan kedua. Doain ya pak, semoga saya cepet dapat kerja. Iya, insya Allah. Nanti saya juga coba tanyain teman saya. Mungkin mereka ada kerjaan. Baik pak, terima kasih banyak. Saya lanjut jalan dulu ya pak. Iya Ton, hati-hati di jalan ya. Tono pun berkeliling dari desa ke desa, lalu keluar menuju kota kecil di sebelah. Ia mendatangi sebuah bengkel hingga gudang peralatan rumah tangga. Namun satu persatu pintu harapan itu pun mulai tertutup. Permisi pak, saya mau cari kerja. Saya lihat di pamflet pengumuman desa ada loker bagian montir di sini ya pak. Iya dek, tapi saya tidak bisa bayar banyak ya. Tapi ya sudah standar lah. Kalau mau kamu bisa kerja mulai besok. Iya pak, gak apa-apa. Saya mau-mau aja. Yang penting bisa buat nyambung hidup. Ngomong-ngomong, kamu dari desa mana dek? Perasaan saya sudah pernah lihat kamu. Saya dari desa Suka-Suka. Nama saya Tono. Kamu Tono? Tono yang dulu sering bikin ribut itu ya? Maaf deh, gak jadi. Saya gak berani nerima kamu di sini. Saya memang butuh karyawan. Namun nama kamu sudah kurang bagus. Setiap penolakan terasa seperti tamparan. Senyum Tono memudar, tatapannya pun semakin sinis. Ya Tuhan, apa masa lalu gue bakal ngejar terus ya? Susah banget pengen berubah. Sore hari pun menjelang. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, Tono duduk termenung. Dan saat itulah seorang datang dan langsung menyapanya. Tono, buset, masih hidup aja lu. Wah, Benny ya, lama gak ketemu Ben. Lu ngapain duduk ngelamun gini? Jangan bilang lu sekarang jadi alim ya Ton. Gue lagi nyari kerja Ben, mau hidup lebih bener. Kerja? Buat apa capek-capek Ton? Orang-orang juga gak bakal percaya sama kita. Iya sih Ben, gue kemana-mana juga ditolak. Mereka semua masih ngelihat gue yang dulu. Nah, gini aja Ton, kamu ikut gue aja. Ada cara cepet dapet duit. Santai, gue jamin pasti aman. Kerjaan apa itu Ben? Kalau harus kembali ke jalan yang sesat, gue up dulu. Gue udah janji sama diri gue sendiri buat berubah Ben. Berubah? Perut lu kosong Ton. Tobat gak bikin lu kenyang, malah bikin lu makin tersiksa. Iya sih Ben,
Gue sehari-hari juga belum makan, cuma bisa beli segelas kopi ini. Bingung gue, Ben. Ya udah, gue ikut deh, Ben. Tapi cuma sekali ini saja ya. Setelah ini, gue mau bener-bener bertobat. Nah, gitu dong, Ton. Lu emang gak cocok jadi orang baik, Ton. Mantap, baru temen gue. Langkah Tono kembali menyimpang, bukan karena ia ingin jahat, tapi karena dunia terlalu cepat menghakiminya. Dan malam itu, ia berjalan bersama bayangan masa lalunya, meninggalkan niat baik yang belum sempat tumbuh sempurna. Ben, perasaan gue gak enak nih. Tenang aja, Ton. Cuma bentar, gak akan ketahuan. Setelah misi ini berhasil, lo bisa bebas mau tobat atau gak. Yang penting ada duit buat makan dulu. Namun langkah yang salah selalu meninggalkan jejak. Saat mereka sudah berhasil menggasak harta benda, tiba-tiba teriakan warga memecah hening malam. Wah, apaan tuh? Kayak ada yang gak beres. Weh, maling kamu ya? Maling, maling, maling. Ben, Benny, tunggu aku, Ben. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Warga berdatangan membawa senter dan kayu. Benny yang lari terlebih dahulu meninggalkan Tono yang sudah gemeteran. Buka itu, Pak, topengnya. Kita lihat itu siapa. Baik, Pak. Wah, ini Tono ini. Memang kamu ya, Ton. Dari dulu emang gak pernah bener. Emang gak pernah kapok kamu, Ton. Sudah dikasih maaf, masih aja jadi maling. Maaf, Pak. Saya salah. Saya hilaf. Tolong jangan apa-apakan saya. Saya cuma diajak. Pak RT pun maju ke depan. Wajahnya kecewa, matanya pun berat memandang Tono. Tono, saya kira kamu benar-benar berubah, Ton. Emang gak bisa dikasih maaf kamu. Maafkan saya, Pak RT. Saya niatnya juga mau berubah, Pak. Tapi saya disepelekan sama semua orang. Hingga saya diajak sesat lagi oleh teman saya. Saya butuh makan, Pak. Tapi saya cuma disepelekan. Warga terdiam sejenak, tapi emosi di hati warga sudah terlalu meledak-ledak. Usir saja, Pak, dari desa ini. Biar kapok dia. Gak bisa bikin ulah lagi. Tono, sekarang saya sudah gak bisa bela kamu lagi. Warga sudah terlalu muak sama kamu. Sebaiknya kamu segera pergi saja dari desa ini. Iya, Pak. Ini memang salah saya. Saya akan kemasi barang-barang saya dan pergi dari desa ini. Subuh dini hari, dengan tatapan pasrahnya, Tono berdiri di gerbang desa. Tak ada yang mengantar dan juga tak ada yang mempedulikannya. Maaf, Bu. Maaf, Pak. Maaf desa ini. Saya pergi dulu. Hari berganti hari. Tono hidup menggelandang, tidur di teras toko, makan dari sisa orang lain yang ia ambil dari tempat sampah, dan ia mulai merasakan sesalnya yang sudah tak bisa diperbaiki. Ya Tuhan, kalau masih ada kesempatan, ajarin saya jadi manusia yang benar. Di malam yang dingin, Tono menatap langit. Tak ada yang marah, hanya penyesalan yang teramat dalam.